Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan saya yang telah saya singgung di video sebelumnya. Nah, ini perencanaan bagaimana mencapai tujuan akademik. Dan yang salah satunya adalah mengatur jadwal belajar. Nah, jadwal belajar ini saya atur 5 menit sebelum kuliah untuk mereview atau membaca materi kuliah yang akan dipelajari atau materi sebelumnya. Nah, fungsinya adalah ketika ada materi yang tidak paham, kita bisa menanyakan kepada dosen kita apa materi atau maksud dari materi tersebut, sehingga kita nanti akan lebih paham. Biasanya sesuatu yang ada ataupun membuat kita penasaran, ketika kita mendapatkan jawabannya, itu akan kita terus mengingat jawaban tersebut, dan daya ingat untuk menerima jawaban tersebut itu sangat tinggi biasanya. Dan yang kedua adalah setelah kuliah, saya biasanya bereview ulang juga 5 menit setelah kuliah. Nah, fungsinya apa? Ketika ada penjelasan dosen di kelas yang tidak tercatat di buku, kita bisa mencatatnya. Fungsinya nanti ketika ada yang sesuatu yang tidak paham juga, kita bisa menuliskan pertanyaan untuk kita tanyakan di pertemuan selanjutnya. Nah, kita bisa mereview 5 menit ataupun berapa menit, itu tergantung kesukaan masing-masing ataupun tujuan masing-masing dari kita, apakah mau 10 menit atau 15 menit. Nah, kalau saya itu 5 menit, dan itu proses belajar orang kan beda-beda. Nah, saya hanya menceritakan pengalaman yang saya alami, yang saya kira itu mungkin baik untuk baik untuk disebarkan ataupun baik untuk ditiru. Ada yang kelupaan. Saya biasanya menulis sebuah perencanaan ataupun tujuan itu biasanya ditulis di sebuah kertas, kemudian saya taruh di tempat-tempat atau ditempelkan di tempat-tempat yang biasa saya lihat. Salah satunya mungkin cermin. Saya bisa melihat catatan atau rencana tersebut, jadi itu memudahkan saya untuk mengingat rencana itu, dan terus bermotivasi untuk bisa lakukan atau mengendalikan diri saya agar mengikuti apa yang telah saya rencanakan tadi. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melakukan ataupun konsisten dalam melaksanakan kegiatan belajar tersebut. Pasti ada gangguannya, itu pasti. Gangguan bisa dalam diri kita sendiri ataupun gangguan di luar kendali diri kita. Nah, untuk itu kita harus punya sebuah prinsip bagaimana kita bisa melakukan atau mewujudkan tujuan dari diri kita agar bisa mengontrol atau mengendalikan diri kita, sehingga kita bisa melakukan hal yang terbaik.